Politik ketidakadilan tercermin dari ketidakseimbangan antara kekuasaan, pengaruh, dan kepentingan dalam sistem sosial. Kekuasaan sering terpusat pada segelintir individu atau kelompok yang menggunakan pengaruh mereka untuk memajukan kepentingan pribadi, merugikan masyarakat luas. Media dan kebijakan yang dikuasai oleh elit ekonomi politik memperburuk ketimpangan, sementara kepentingan kelompok tertentu lebih diutamakan daripada kesejahteraan rakyat. Akibatnya, ketidakadilan tumbuh, menciptakan kesenjangan sosial, dan merusak fondasi demokrasi, di mana suara rakyat sering terabaikan. Di sebuah tangga tempat yang biasa kita tempati, pagi hari, setelah mata kuliah ilmu politik berlangsung, ada 3 orang yang sedang berdiskusi. Mereka adalah Fabian, Ale, dan Amel yang mempunyai karakter dan pemikiran yang berbeda. Guys, kalian semua tahu kan apa yang terjadi hari ini? Kayak dance itu loh. Bisa pikirin ya Mel, semua orang juga setuju kalau suara-suara itu udah sah. Berarti juga kan? Bener ya, tapi bentar deh, lihat dulu coba. Nah, aku nemu dari beberapa sumber. Nah, surat-suara itu gak konsisten banget. Dan Janggal ya? Janggal banget lah. Iya kan Feb, aku juga baru dapat kabar nih dari Fadel kalau semisal ada beberapa saksi yang melaporkan bahwa yang nggak terdaftar tapi bisa memilih. Ya mau gimana lagi? Kita mau ngapain? Kita cuma sekelompok kecil. Apalagi kita maba. Guys, kalau kita mau pasti kita bisa kok. Kita bisa mencari sumber-sumber, mengumpulkan bukti-bukti. Dan kalau semisal media mainstream nggak mau meliput kita bisa kok membuat ruang lingkup untuk kita. Pasti kita bisa kok. Yaudah deh, terserah kalian. Tapi aku ragu ya sama rencana kalian. Mereka tuh punya kekuasaan dan uang. Kita coba dulu demi suara kita. Kami mulai mengumpulkan data dan wawancara dengan saksi-saksi yang terlibat dalam pemilu kemarin. Kami mulai menemui orang-orang yang merasa hak suaranya telah dicurangi. Dan kami merekam setiap informasi. Dan ternyata ada 1 orang yang ingin ikut mengawal dalam rencana ini. Apa yang dicuri TPS itu mbak, kok bisa suara Anda hilang gitu aja? Oke, sebelumnya saya sudah mendaftar. Tetapi, nama saya itu justru tidak tercantum sebagai pemilih tetap. Saya sudah datang ke TPS, tapi malah disuruh pulang. Dan saya sudah coba lapor, tapi itu tidak ada tindak lanjut. Ini kan nggak adil. Itulah yang kami cari. Terima kasih sudah berbagi cerita. Kami akan pastikan suara Anda terdengar. Dan kamu tahu nggak, surat suara saya itu udah dicoblos, tapi saya nggak tahu yang nyoblos itu siapa. Oh ya, kalau boleh tanya, sudah berapa banyak sih bukti yang dikumpulkan? Sudah lumayan, tapi kita harus butuh bukti lebih banyak. Dan jangan khawatir, kita akan mengawal kasus ini sampai tuntas. Oke, kalau begitu saya mau izin ikut kawal suara kita. Karena ini bukan hanya tentang pemilu, tapi juga tentang masa depan kita. Baik. Kami di sini bukan hanya untuk kalian. Kami di sini untuk semua orang yang merasa hak suaranya diambil. Kecurangan ini tidak boleh dibiarkan. Semua data yang kami dapatkan menunjukkan ada sistem yang dirusak. Suara kalian adalah hak suara yang harus dihargai. Dan kami telah mengumpulkan banyak bukti dan telah dikonfirmasi bahwa terjadi manipulasi di beberapa TPS. Kami akan meneruskan ini ke pengadilan karena keadilan tidak bisa ditunda. Dan mari kita buktikan bersama bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan dan tidak akan pernah terjadi kembali kejadian ini. Setelah beberapa perjuangan panjang, akhirnya suara kami berhasil didengar. Kami mendapatkan ribuan likes dan komentar yang pro terhadap rencana kami. Kami sangat bangga terhadap apa yang sudah kami lalui. Membela kebenaran dan melawan ketidakadilan dalam politik penting untuk memastikan kebijakan didasarkan pada keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Ketidakadilan seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dapat merusak masyarakat dan demokrasi. Dengan memperjuangkan kebenaran, kita melindungi hak-hak individu, memperkuat fondasi demokrasi, dan menciptakan keadilan sosial yang berkelanjutan bagi semua.